Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibu Siti Komar Kokar Mintari SPD. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Sistem dan dinamika demokrasi Pancasila akan saya peta konsepkan dua. Yang pertama, apa itu hakikat demokrasi? Yang kedua, bagaimana dinamika penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia. Dinamika penerapan demokrasi Pancasila memiliki prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Menurut Ahmad Sanusi, mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional menurut Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama adalah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi dengan kecerdasan. 3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. 4. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. 4. Demokrasi dengan rule of law. 5. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan. 6. Demokrasi dengan hak asasi manusia. 7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah. 9. Demokrasi dengan kemakmuran, demokrasi yang berkedaulatan. Dan 10. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Demokrasi Pancasila mengandung nilai moral yang bersumber dari Pancasila, yaitu persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. 4. Mewujudkan rasa keadilan sosial. 5. Pengembalian keputusan dengan musyawarah mufakat. Dan 6. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Serta 7. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, sebelum amandemen, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 setelah amandemen berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Menurut Afhar Gofar, indikator sistem pemerintahan demokrasi adalah harus akuntabilitas, harus adanya rotasi kekuasaan, harus adanya rekrutmen politik yang terbuka, adanya pemilihan umum, dan adanya pemenuhan hak-hak dasar. Berdasarkan indikator tersebut, dapat melihat perkembangan demokrasi di Indonesia, pembangunan kehidupan yang demokratis di Indonesia, sehingga pada hakikatnya sebuah negara disebut sebagai negara demokrasi apabila dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan kedudukan di muka hukum, partisipasi dalam pembuatan keputusan, dan adanya distribusi pendapat secara adil, serta ada kebebasan yang bertanggung jawab. Terima kasih. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.